Halo Leo, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. Perasaan si dia, orang yang kamu fokuskan. Perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya, Leo ya. So, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama, aku akan mulai dulu dengan membacakan perasaan kamu, Leo, terhadap si dia sejauh ini. Kita mulai dulu dari perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini. Sekaligus di bagian ini akan membantu kamu untuk mengetahui apakah readingan ini adalah untuk kamu atau bukan. Apakah energi yang tertarik di readingan ini adalah energi kamu dan dia atau bukan. Apabila kamu resonate dengan bagian pertama ini, artinya ini adalah readingan untuk kamu. Artinya energi yang tertarik adalah energi kamu dan si dia. Tapi apabila kamu merasa bagian ini tidak resonate, artinya ini bukanlah readingan untuk kamu, bukan energi kamu dan dia yang tertarik. Gitu ya. Karena balik lagi, ini merupakan general reading. Gitu ya. So, kita langsung mulai saja. Kita ada Seven of Cups. Kemudian kita punya Three of Coins atau Three of Pentacles. Kita punya Six of Wands. Kita punya Ten of Swords. Dan yang terakhir kita punya King of Coins atau King of Pentacles. Gitu ya. So, Leo, aku melihat sejauh ini kamu sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang dan perasaan cinta terhadap si dia, di mana kamu sebenarnya masih menginginkan keberhasilan untuk hubungan percintaan di antara kalian berdua, menginginkan perkembangan, baik perkembangan status ataupun pola komunikasi, pola hubungan, gitu ya. Aku melihat kamu sebenarnya mempunyai keinginan agar komunikasi di antara kalian berdua bisa intens atau semakin intens untuk memperkuat pondasi hubungan, memperkuat hubungan kalian, gitu ya. Kamu menginginkan komunikasi yang sifatnya dua arah, yang sifatnya kalau ada masalah, yuk kita cari solusi, gitu. Kamu ingin agar kalian berdua bisa dalam tanda kutip bekerja sama demi keberhasilan hubungan, demi perkembangan hubungan, gitu ya. Aku ngelihat kamu pengen banget action, pengen banget do something untuk memperjuangkan perkembangan ini, gitu ya, agar harapan-harapan kamu yang tadi aku sampaikan itu bisa tercapai. Kamu pengen banget, hanya saja aku melihat sejauh ini terlepas dari semua perasaan tadi, terlepas dari semua harapan kamu yang positif untuk perkembangan hubungan kalian, tapi kamu sedang tidak stabil pikiran dan emosinya yang berdampak ke kamu jadi minim tindakan, minim action gitu. Kamu kan pengennya action untuk memperjuangkan perkembangan hubungan kalian. Tapi karena kamu pikiran dan emosinya sedang tidak stabil, that's why action kamu jadinya tidak ada atau minim. Ataupun kalau ada, kalau intens tapi nggak maksimal gitu. Dikarenakan kamu sendiri sedang tidak stabil, kamu sedang tidak baik-baik saja gitu. Atas apapun permasalahan atau penyebabnya gitu ya. Nah, untuk banyak dari kamu, Leo, aku melihat kamu sedang terbagi-bagi fokusnya, pikirannya, sehingga berdampak ke pikiran dan emosi kamu nggak stabil, yang kemudian berdampak lagi kepada bagaimana kamu menanggapi hubungan kamu dengan si dia, komunikasi di antara kalian berdua. Fokus yang terbagi-bagi ini dalam konteks kamu
fokusnya ke percintaan, tapi at the same time kamu juga fokus ke keuangan atau karir, pertemanan, hobi, keluarga, dan lain-lain. Fokusnya terlalu banyak dan kamu bingung bagaimana menjalankan atau menanggapi semua fokus ini. Kamu agak kesulitan untuk multitasking. Kamu agak kesulitan untuk membagi fokus dengan tepat, membagi waktu dengan tepat, kapan dan seberapa untuk percintaan, kapan dan seberapa untuk pekerjaan, dan lain-lain, gitu. Nah, dan kamu, untuk beberapa dari kamu, gitu ya, ada yang dealing dengan orang lain. Bisa kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, atau sebaliknya, dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau kalian sama-sama dealing dengan orang lain selain satu sama lain, atau hubungan kalian itu sendiri merupakan hubungan pihak ketiga, gitu ya. Tapi something about ada dealing dengan orang lain dalam aspek cinta, dalam aspek perasaan, gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini, tidak ada niat atau tidak ada niat dan tidak ada maksud untuk menghakimi atau menjatuhkan, tidak ya. Aku hanya menyampaikan apa yang aku dapatkan di sini. Aku adalah manusia, aku bukan Tuhan, jadi Tuhan saja tidak pernah judge aku, tidak pernah menghakimi aku, jadi aku berusaha semaksimal aku jangan sampai aku menjudge atau menghakimi, menjatuhkan orang lain. Gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini. Tapi basically, kamu sebenarnya masih mempunyai perasaan. Kamu menginginkan agar hubungan kalian tuh bisa quality time lagi, atau bisa quality time, bisa jalan bareng, dinner, romantis-romantisan. Cuman karena ada kendalanya, kamu nggak stabil, kamu bahkan sampai berpikiran apa aku akhiri aja, apa aku mundur aja, gitu. Gitu ya. Untuk zodiaknya kita ada, karena kita ada King of Coins di sini gitu ya. King of Coins ini merupakan King of Pentacles. Pentacles adalah Earth sign gitu ya. Earth sign itu ada Virgo, Capricorn, dan Taurus. Possible kamu dealing dengan Earth sign, Virgo, Capricorn, ataupun Taurus, tapi nggak mesti gitu ya. Cuman tertarik energinya di sini adalah Earth sign so far gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, kita bakal lihat ke perasaan dia terhadap kamu sejauh ini bagaimana. Gitu ya, we'll see. Kita punya Seven of Swords. Wait. Kita punya Seven of Swords. Oke. Kita punya The Emperor. Kita punya The Devil. Kita punya Six of Wands. Dan kita punya The Magician. Gitu ya. Leo, aku melihat dan merasakan di sini bahwa dia sama seperti kamu. Sama-sama menginginkan perkembangan dan keberhasilan untuk hubungan percintaan di antara kalian berdua. Gitu ya. Sama-sama ada Six of Wands, di mana Six of Wands ini berbicara terkait victory, keberhasilan. Nggak apa-apa deh lambat, nggak apa-apa deh lama, perlahan nggak apa-apa, yang penting pasti. Nah, jadi kalian sebenarnya sama-sama mempunyai keinginan dan harapan agar hubungan bisa berkembang dan berhasil, gitu ya. Cuman, perbedaannya adalah kamu kenapa mau hubungan berhasil karena kamu sayang dia, tulus perasaannya. Sedangkan, kenapa dia mau berkembang, kenapa dia mau agar hubungan berkembang, aku melihatnya itu tidak didasarkan dengan niat yang baik. Tidak didasarkan dengan tujuan yang baik. Kenapa dia mau hubungan kalian bisa berkembang dan berhasil? Ada maksud terselubungnya gitu ya. Nah, ada beberapa maksud terselubung di sini yang aku dapatkan di sini. Yang pertama, dia ingin memanfaatkan finansial kamu. Atau yang kedua, dia ingin memanfaatkan
Maaf ya, dia ingin memanfaatkan fisik kamu. Dia merasa kamu atraktif, jadi dia merasa ingin sekali memiliki kamu semata-mata demi kebutuhan intercourse atau hubungan intim gitu ya. Lalu aku juga merasakan energi di mana dia menginginkan status pacaran atau pernikahan karena dia merasa dengan dia punya pasangan yang resmi, dia bisa divalidasi oleh orang lain, bisa diakui oleh orang lain. Jadi dia mau hubungan berkembang hanya karena biar dipandang oleh orang lain. Nah, gitu ya. Possible beberapa dari kamu, Leo, kamu adalah orang yang cukup ternama dalam artian kamu tuh diinginkan oleh banyak orang. Kamu tuh um, primadona gitu. Dan dia, karena dia tahu kamu adalah primadona, dia mau banget menginginkan kamu demi statusnya, demi pride-nya dia. Gue bisa loh pacarin atau nikahin seorang yang primadona gitu. Lalu, nah ini energi terbesar yang kurasakan. Dia sebelumnya itu tidak seperti ini. Sebelumnya itu dia mempunyai perasaan yang tulus terhadap kamu. Tapi kenapa ada perubahan energi ke kondisi yang memanfaatkan yang negatif seperti ini dikarenakan dia tertrigger oleh sesuatu, gitu ya. Tertriggernya oleh apa? Ada dua hal. Yang pertama, dia merasa bahwa selama ini hubungan kamu dengan si dia itu penuh dengan konflik, penuh dengan debat-debat kusir, penuh dengan komunikasi yang tidak efektif menurut dia, dan itu men-trigger dia berubah karena ada ketidaknyamanan yang dia rasakan. Yang kedua, possible dia punya pengalaman yang negatif di masa lalunya sehingga men-trigger dia menjadi seperti ini, gitu ya. Pengalaman masa lalu itu bisa pengalaman dengan mantannya, mantan yang keberapa gitu ya, mantan yang kesekian, bisa mantan pacar, bisa mantan PDKT gitu ya, atau dia punya pengalaman di masa kecil dia yang traumatis atau traumatik dan masih terbawa sampai sekarang ini dan belum sepenuhnya sembuh, sehingga berdampak ke bagaimana dia menanggapi komunikasi dan hubungan dengan kamu gitu ya. Nah, aku melihat dia, kalau orang lihat dari luar, kalau orang yang enggak tahu dia secara personal, terlihat berwibawa, terlihat gentleman, atau terlihat sebagai seorang perempuan yang mature gitu ya. Tapi dia manipulatif gitu. Dan aku ngerasain energi di mana orang ini sebenarnya kasihan gitu. Maksudnya kasihan dalam artian dia menjadi seperti ini karena ada luka yang sangat dalam gitu. Ada trigger yang sangat dalam gitu. That's why aku bilang kasihan orang ini gitu. Basically dia orang yang baik sekali, tapi berubah karena tertrigger gitu. Gitu ya. Nah, untuk zodiaknya sendiri di sini ada Capricorn, ada The Devil dengan Capricorn, ada The Emperor dengan Aries atau Aries, dan The Magician kita ada Gemini atau Gemini, gitu ya. Tidak mesti, tapi itu yang tertarik di sini, gitu ya. Oke, Leo, kita bakal lihat kesarannya untuk kamu dalam bagaimana kamu sebaiknya menjalani dan menanggapi hubungan percintaan kamu dengan si dia, gitu ya. So we'll see. A time to give rather than take. Kita punya you and your loved ones are safe. Kemudian kita punya balance spirituality and practicality. Dan yang terakhir kita punya your commitment is being tested. Gitu ya.
Leo, aku tadi sudah mention bahwa energi yang benar-benar besar, dominan aku rasakan adalah terkait dia tertrigger oleh sesuatu, sehingga dia berubah. Nah, melalui saran-saran ini merupakan suatu konfirmasi, di mana dia tertrigger untuk berubah menjadi sosok dia yang sekarang ini terbilang negatif, itu possible tertrigger dari kamu. Tertrigger dari bagaimana kamu berkomunikasi, bagaimana kamu menjalankan hubungan gitu ya. Ini aku tidak bermaksud untuk menyalahkan atau menyudutkan kamu, tidak sama sekali. Tapi kamu jadikan ini evaluasi dan kamu renungkan gitu ya. Karena balik lagi ini juga merupakan general reading. Ambil pesan baiknya, ambil pesan positifnya gitu ya. Yang aku lihat, bagaimana kamu selama ini berkomunikasi dan berhubungan dengan dia itu terbilang kurang tepat gitu. Kenapa kurang tepat? Kamu sendiri ada insecurity, ada overthinking gitu ya, ada suatu negativity, ada suatu negatif energi yang kamu nggak bisa kontrol sehingga berdampak ke bagaimana kamu berkomunikasi atau menanggapi hubungan dengan si dia. Contoh, kamu mudah insecure, kamu mudah overthink, tapi yang namanya insecure dan overthink itu kan masih sebatas pikiran, yang kalau belum ada pembuktiannya maka janganlah bereaksi, janganlah merespon, tapi kamu ketika ada insecure, ketika ada overthink dan belum ada evidence, belum ada buktinya, belum ada faktanya, kamu tuh udah reaktif aja. Kamu tuh udah langsung ajak berantem, ajak berkonflik seperti itu. Atau kamu jealousan, kamu jadi curigaan, kamu jadi clingy, kamu jadi attach kepada dia sehingga menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Yang pada akhirnya men-trigger dia untuk berubah gitu. Nah, perubahan dia yang dulunya bener-bener positif, bener-bener tulus, bener-bener baik, tuh sekarang tuh bener-bener ke titik yang dia tuh berpikir seperti ini. Ya udahlah, gue bertindak seenaknya aja terhadap Leo, toh Leo juga nggak bakal ninggalin gue. Dia tuh sampai berpikir dan merasa kamu tuh nggak bakal ninggalin dia, mau dia treat kamu sebagaimanapun, dia ngerasa kamu nggak akan ninggalin dia karena kamu sudah obses sama dia. Kalau sampai dia sudah berpikir seperti itu tuh udah bener-bener bahaya karena dia nggak akan takut untuk treat kamu seenak dia. Dia nggak akan takut untuk treat kamu dengan buruk. Toh dia juga ngerasa kamu nggak bakal pergi dari dia gitu. Nah tapi balik lagi, dia menjadi senegatif ini possible tertrigger dari kamu gitu. Jadi apakah hubungan kamu dengan dia masih bisa diselamatkan? Masih bisa. Tapi kamu perlu berubah. Mulai dikontrol overthinknya, mulai dikontrol insecurity-nya. Perbaiki cara komunikasi yang awalnya komunikasinya impulsif. Impulsif itu terlalu gegabah, terlalu ceroboh. Jadi contoh pemakaian kata atau pemilihan kata tidak difilter. Atau sebelum berucap tapi minim dipikirkan dampaknya seperti apa. Kalau ada masalah komunikasinya bukan cari solusi tapi menyudutkan satu sama lain. Seperti itu. Mulai perbaiki di sana, improve di sana. Perubahan kamu mulai dari diri kamu sendiri dulu. Dia berubah ke arah yang negatif, itu tertrigger oleh kamu yang dia rasa adalah negatif. Maka kamu ubah sekarang. Dia akan berubah jadi positif kalau tertrigger dari kamu yang berubah dulu. Gitu. Toh sebelumnya dia berubah karena kamu. Maka sekarang dia juga bisa berubah ke arah yang positif karena kamu juga. Maka kamu juga harus mau, kamu juga harus effort gitu. Stop untuk blaming dulu gitu. Stop untuk blaming dia dulu. Kalian berdua punya andil. Kenapa hubungan jadi kurang baik? Kalian sama-sama punya andil, tapi fokuslah pada apa yang kamu lakukan. Karena dengan kamu berfokus pada apa yang dilakukan pun, itu nggak akan memberi kamu apa-apa gitu. Udah tahu nih dia salahnya di mana, lalu apa?
dia juga belum tentu mau berubah, belum tentu dia peka. Tapi kamu bisa banget untuk mengontrol pola pikir dan tindakan kamu untuk, oh aku tahu nih apa yang aku salah atau kurang tepat dan aku bisa berubah itu. Nah, fokusnya ke sana dulu. Gitu. Coba kamu evaluasikan dan pertimbangkan di sana ya, Leo ya. So, Leo, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung, aku minta maaf. Untuk kamu yang mau personal reading dengan aku, kamu bisa DM ke akun Instagram aku yang nantinya akun aku akan aku lampirkan di comment section maupun description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Untuk price list sendiri sebenarnya sudah terlampir di description box beserta pendetailan dari masing-masing paket dan sesinya gitu ya. Kamu bisa coba cek di sana. Untuk kamu yang merasa terpanggil untuk komen, like, share, dan subscribe video dan channel ini, silahkan. Dan aku berterima kasih untuk hal-hal tersebut. Namun apabila tidak ada panggilan untuk melakukan hal-hal tersebut, tidak apa-apa, tidak ada paksaan, gitu ya. So Leo, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.